Ida pun menganga terpana melihat sosok lelaki tampan, gagah, dengan tubuh yang atletis, berdiri di depan Ida mengulum senyum. Senyum yang begitu memikat, sorot matanya memabukkan, membuat Ida tak bisa berkata-kata. Seolah Ida dihadapkan dengan seorang bidadara yang turun dari swarga loka. Lelaki itu dengan paras dan rupa yang begitu menawan tersenyum ke arah Ida, lantas berjalan mendekat, lalu memegang kedua pipi Ida sambil tersenyum, merangkul Ida. Ida dikecup begitu mesra oleh lelaki yang lantas mendorong Ida masuk ke dalam ruang tamu yang pintu seketika tertutup begitu saja. Saat itulah Aki Ganda langsung mulai membaca sebuah mantra. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai ti is tanpa bisi, mundek nyatru kasih itu, mundek ngala kasih eta, anaking palias teuing. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai ti is tanpa bisi, mundek nyatru kasih itu, mundek ngala kasih eta, anaking palias teuing. Selepas itu Aki Ganda pun langsung menjejakkan kaki ke atas lantai rumahnya sebanyak 3 kali. Dan seketika Harun merasa ada getaran di dinding rumah Aki Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan kisah pesugihan dari Gunung Pataka, yang pesugihannya hampir mirip dengan pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus yang dijalani oleh pasangan suami istri Harun dan Ida. Waktu itu, pasca Harun dan Ida melakukan ritual esek-esek di puncak Gunung Pataka yang disaksikan dan ditonton secara live oleh Aki Ganda, Harun dan Ida pun pulang kembali ke Ciamis ke rumah Aki Ganda, lantas balik ke tempat tinggal mereka dan memulai membuktikan hasil dari ritual mereka di Gunung Pataka. Ternyata memang di malam pertama jualan pasca ritual, Harun menemukan gepokan uang di dalam sorong rodanya. Dan di malam-malam selanjutnya, uang penghasilan menjual martabak berlipat ganda hampir 10 kali lipat. Ya tentunya membuat Harun betul-betul jadi orang kaya baru. Dia berhenti ngambil martabak dari orang lain dan memulai membuka usaha martabaknya sendiri. Sedangkan untuk ritual malam Kamis Wage, Harun dan Ida duduk bersila di depan sesaji sesuai perintah Aki Ganda. Dan ketika muncul Prabu Kalabendana, langsung merasuk ke tubuh Harun, dan seketika Ida pun ditunggangi oleh sosok suaminya yang dikendalikan Prabu Kalabendana. Yang tanpa Ida sadari, saat itu Ida
sudah menjadi budak nafsu dari Raja Jin Gunung Pataka lewat Raga suaminya. Pasca membuka usaha martabak, memang perkembangannya begitu luar biasa. Ditambah Harun sudah punya langganan yang cukup lama. Ditambah lagi hasil dari pesugihannya. Usaha Harun itu seolah dibantu oleh Raja Jin Gunung Pataka menarik pelanggan dan konsumen dari berbagai tempat. Martabak Harun seolah menjadi tempat tujuan, seperti sebuah destinasi kuliner yang mendadak ramai hanya dalam tempo beberapa bulan saja. Keanehan pun mulai dirasakan oleh Harun ketika semenjak dia menjadi pemuja Raja Jin Kala Bendana. Harun entah kenapa hasrat seksualnya begitu besar, tidak seperti biasanya. Di usia Harun yang menginjak 35 tahun, Harun selalu tak pernah merasa puas akan pelayanan Ida, istrinya. Ditambah entah kenapa, semenjak Harun dan Ida mengikuti ritual di Gunung Pataka, Harun mulai pelan-pelan hilang rasa kepada Ida, hilang gairah, hilang hasrat. Harun hanya menunggangi Ida ketika malam Kamis Wage saja. Dan hal serupa pun itu dialami oleh Ida juga. Sedangkan Harun yang hasrat seksualnya menggebu-gebu tapi hilang rasa kepada Ida, istri sahnya, Harun melampiaskan kepada perempuan lain di luaran tanpa sepengetahuan Ida, istrinya. Harun sendiri merasa begitu berbeda, seolah setiap kali dia menaksir seorang perempuan, asal muncul rasa suka dalam hati, maka dijamin tak lama si perempuan itu akan datang mendekati Harun, berusaha menjalin hubungan. Dan hal itu Harun manfaatkan untuk melampiaskan nafsu dirinya. Waktu itu 6 bulan di tahun pertama pasca ritual di Gunung Pataka, Harun sudah mulai main serong di belakang Ida. Tanpa sepengetahuan Ida, Harun menjalin kasih dengan seorang janda muda bernama Nunung yang merupakan tetangga kios martabaknya Harun. Nunung seorang janda tanpa anak, janda cerai mati. Sepeninggalan suaminya, Nunung diberi tempat usaha yang dulu dikelola oleh almarhum. Usaha warung kelontongan yang tepat berada di samping ruko milik Harun. Dari situlah awal hubungan di antara mereka mulai dijalin. Harun dan Nunung seperti pasangan yang sudah ditakdirkan. Keduanya sama-sama selalu tak puas hanya satu kali berhubungan. Dengan alasan mengembangkan usaha, acap kali Harun jarang pulang ke rumahnya di malam hari. Ida tak terlalu peduli selama uang mengalir ke dalam rekeningnya. Selama usaha terus berjalan, selama harta masih dinikmati, Ida tak peduli Harun mau buka cabang berapapun, mau buka usaha apapun. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, keinginan kedua anaknya tercukupi. Mereka itu saat itu sudah mulai hidup bermewah-mewahan.
Hal itu pun tentunya membuat Harun cukup senang. Dalam 1 minggu, biasanya 3 malam, Harun menghabiskan waktu di ruko milik Nunung. Tentunya 3 malam itu diisi oleh mereka berdua dengan melakukan perjinahan, melakukan perbuatan nista. Bahkan bukan cuma di malam hari, terkadang di siang hari, tatkala toko martabak atau kios martabak ditunggui oleh karyawan Harun, Harun ini suka nyuri-nyuri waktu hanya sekedar membuang lengan kepada Nunung. Ini 2 orang udah kayak binatang, gak ada musim kawin, tiap hari pengennya kawin terus. Tapi yang dirasakan oleh Harun ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dikala Harun berhadapan dengan Nunung saat akan melakukan perjinahan, nafsunya menggebu-gebu, bludak. Daya tahan Harun pun berkali-kali lipat lebih kuat. Biasanya main sama Ida 10 menit, 15 menit, tumpah dia. Tapi kalau sama Nunung nih, selepas dia jadi pemuja Raja Jin, Harun bisa main berjam-jam. Makanya Nunung betul-betul jatuh cinta pada staminanya Harun. Ditambah lagi Harun orangnya royal. Lah duit buat Harun bukan apa-apa. Tiap hari duit pasti nambah. Entah duit apa, yang jelas yang penting duit lah, pikir Harun. Nunung pun sama. Nafsu terpenuhi, terpuaskan, uang pun mengalir dari Harun selingkuhannya. Bahkan usaha kelontongan, mau ada yang beli ataupun kagak, itu nggak peduli. Masa bodoh. Lah si Nunung ini duit udah dijamin sama Harun. Yang tanpa Harun sadari sebenarnya, ketika Harun melakukan perjinahan dengan Nunung, Harun tubuhnya dikendalikan oleh sosok Prabu Kolobendono. Prabu Kalabendana, raja dari Gunung Pataka, memuaskan nafsu lewat tubuh Harun. Waktu pun terus berlalu. Harun setiap hari hanya melakukan maksiat, kecuali di malam Kamis Wage, di malam ritual. Harun dan Ida tentunya melakukan ritual bersama di dalam kamar yang dirombak begitu besar, begitu luas. Saat itulah Harun tubuhnya dikendalikan Prabu Kalabendana untuk menggagahi Ida, istrinya. Lalu di bulan ke-7 tahun pertama pesugihan yang mereka berdua jalani, waktu itu Harun dan Ida dipanggil oleh Aki Ganda. Pagi itu ada SMS masuk ke HP-nya Harun. Begitu dibuka, ternyata pesan dari Aki Ganda. "Jang, datang ke rumah sama Neng Ida malam ini." Tulisan SMS di HP milik Harun. Harun dan Ida pun selepas maghrib dengan mobil baru yang mereka miliki langsung meluncur menuju ke tempat tinggal Aki Ganda. Tentunya tak lupa membawa berbagai macam buah tangan untuk Aki Ganda dan istrinya. Tibalah di sana disambut begitu baik oleh Aki Ganda. Harun dan Ida dipersilahkan masuk ke rumah Aki Ganda, yang waktu itu rumah Aki Ganda begitu cukup sederhana. Ki, Aki nggak ada niatan mau rombak rumah, Ki. Direnov gitu biar jadi rumah beton. Gak rumah setengah beton kayak gini, Ki. Waktu itu rumah Aki Ganda, kalau di daerah Akang disebutnya rumah duduk jandela. Jadi tembok separoh, nah ke atasnya itu pakai dinding dari anyaman bambu. Jadi semi permanen rumahnya. Gimana, Ki? Kalau Aki mau, nih rumah tak bikin mewah, Ki. Masalah biaya segala macam saya yang tanggung, Ki. Ah, jangan kayak gitu, Jang Harun.
Jangan mentang-mentang sudah jadi orang kaya, jadi jutawan. Gak apa-apalah. Aki sama si Nini mah lebih betah tinggal di rumah sederhana seperti ini. Kalau mau mah tiap bulan aja Jang Harun teh ngasih buat sekedar beli rokok sama jajan si Nini. Gak usah lah kalau buatin rumah sampai jadi rumah mewah. Malu Aki mah. Apa kata orang-orang di sini? Sehari-hari ini kan Aki cuma pergi ke sawah ngurus ladang. Mana mungkin bisa bangun rumah mewah? Nanti yang ada malah dicuriga. Ya juga sih Ki, tapi terserah Aki lah. Kalau memang Aki nanti berubah pikiran, Aki tinggal ngomong ke saya. Atau mungkin si Ujang, anak-anak Aki mau buka usaha butuh modal, tinggal suruh ngomong ke saya Ki. Saya pasti bantu semaksimal mungkin. Ucap si Harun. Belagu dia, mentang-mentang udah jadi orang kaya. Aki Ganda hanya tersenyum saja menanggapi celotehannya Harun. Sedangkan Ida hanya geleng kepala sambil tersenyum menatap kelakuan suaminya. Ah, udah Ki. Jadi ada apa Ki? Tadi pagi kok Aki sampai SMS? Sepertinya ada yang penting Ki. Iya, ada yang penting Jang Harun. Semalam Aki didatangi oleh Prabu Kalabendana. Beliau menitip pesan untuk kalian berdua sebagai bentuk ritual yang nantinya ke depan akan dijalani. Loh, maksud Aki bagaimana Ki? Ritualnya nambah lagi? Sesajinya nambah? Atau ada yang perlu ditambahkan Ki? Atau dikurangi mungkin? Bukan masalah sesaji. Tetapi kata Prabu Kalabendana, mulai bulan depan Ida diharuskan melakukan ritual Kamis Wage sendirian. Loh, kenapa Ki? Ya Aki kurang paham. Aki kan cuma sebagai penghubung antara pemuja, antara kalian dengan Prabu Kalabendana. Yang lainnya ya itu urusan beliau sama kalian. Aki nggak tahu menau. Aki hanya menyampaikan pesan. Jadi tiap malam Kamis Wage sekarang ini berarti cuman Ida doang Ki yang melakukan ritual. Iya, hanya Ida saja yang melakukan ritual. Harun tak perlu ikut ritual seperti biasanya. Lalu Harun pun menoleh ke Ida istrinya. Neng, gimana menurut kamu? Ya, gak apa-apa sih Kang. Toh ritualnya juga di rumah. Gak apa-apalah. Biar Ida aja sendiri, ucap si Ida. Aki Ganda pun tersenyum. Ya sudah, hanya itu saja maksud Aki memanggil kalian berdua ke sini. Ingat, Kamis Wage minggu depan sudah mulai terhitung Ida ritual sendiri tanpa perlu ditemani Harun. Ya Ki, saya paham Ki. Ida juga toh sudah setuju, ucap Harun. Lalu obrolan pun berlanjut membahas hal-hal yang kurang penting. Dan selepas itu, sekitar jam 9 malam, Ida dan Harun pamitan dari rumah Aki Ganda. Singkat cerita, selepas mendapatkan wangsit terbaru, ternyata ritual hanya diperbolehkan dilakukan Ida sendiri, istrinya Harun. Harun pun ya setuju, tak ada yang keberatan sama sekali. Nah, hari Rabu, malam Kamis Wage, Rabu pagi-paginya, Ida pun lantas bergegas menuju ke pasar ke tukang kembang langganannya. Nah, di tukang kembang yang biasa jualan di pojokan gerbang pasar, di situ memang berbagai sesaji kebutuhan ritual tersedia dan sudah menjadi langganan Ida beberapa bulan lamanya. Mbok, biasa Mbok, sajen. Yang biasa Neng? Iya Mbok. Si Mbok pun langsung mengumpulkan sesaji yang biasa dibeli oleh Ida. Aduh Neng, kembang kantilnya cuma 3. Sebentar ya, si Mbok mau cari ke teman yang lain. Oh iya Mbok, gak apa-apa, ucap Ida. Nah, si Mbok pun pergi
ke tukang sajen lain karena kembang kantil yang ada di dirinya cuma sisa 3 kuncup. Sedangkan yang dibutuhkan Ida 7. Nah, sekepergiannya tukang kembang, otomatis di situ Ida kan duduk menunggu. Nah, si Ida menatap ke arah sesaji dagangannya si Embok. Begitu pandangannya tertuju ke botol minyak-minyak wangi yang paling hanya ukuran 3 mili. Di situ ada minyak merah, minyak japaron, ada misik hitam, misik putih, minyak panbo, minyak air mata duyung dan sejenisnya. Pandangan Ida tertuju ke minyak misik hitam. Entah kenapa, ada dorongan kuat dalam hati. Ambil, ambil, minum, minum. Ida sampai cingak-cinguk. Sampai ngiler dia lihat botol minyak. Entah kenapa. Biasanya nggak kayak gitu. Lawang minyak misik hitam tiap ritual pasti ada di sesaji. Gak pernah senapsu itu Ida melihat minyak. Lalu Ida, setelah memastikan tak ada orang yang memperhatikan, dia pun mengambil 1 botol minyak misik hitam yang isinya begitu kental. Ida buka, begitu dicium, wah, nafsu makannya itu langsung membludak. Sampai netes ilernya si Ida. Langsung saja, tanpa banyak bicara, tutup botol dibuka, langsung ditenggak habis oleh Ida. Dan ketika ditenggak itulah si Embok datang. Kaget dia, lihat Ida langganannya minum minyak misik hitam. Yang ketika masuk ke tenggorokan Ida, menurut Ida rasanya seperti madu. Madu pahit tapi. Astaga. Neng, sadar Neng. Mbok. Ada apa Mbok? Neng, kok minum minyak misik hitam? Mbok. Yowis. Nggak apa-apa. Si Mbok paham. Makanya sekalian saja minyak misik hitamnya yang banyak. Biar nggak perlu bolak-balik beli minyak, Neng. Ya udah Mbok, itu minyak misik hitam tak borong semua. Dimasukin deh semua tuh sama si Embok ke kantong kresek. Langsung dibayar oleh Ida. Ida pun pamitan dari si tukang kembang. Setibanya di rumah, sesaji kembang-kembang yang masih segar langsung disimpan di atas nampan anyaman bambu. Dia masuk ke dalam kamar ritual. Dia tata di tempat biasa ritual nyajen dengan Harun suaminya. Nah, sore harinya si Harun ini pulang ke rumah. Neng, malam ini berarti kamu sendiri ya? Iya Kang, Ida sendiri. Akang mau kemana? Ya Akang paling nginep di ruko. Sekalian mau ngeloris barang, mau ngisi ke toko cabang. Ucap si Harun. Waktu itu udah punya 3 tuh tempat jualan martabak. Jadi punya cabang 2 si Harun ini. Ida pun hanya tersenyum saja. Harun pun pamitan pergi mengendarai mobilnya. Nah, malamnya Ida pun melakukan ritual nyajen seperti biasa. Cuman udah nggak pakai kemenyan, pakainya dupa yang lebih simpel, nggak perlu bakar arang. Sedangkan Harun yang katanya mau ngeloris di toko, padahal mah bawa si Nunung janda selingkuhannya ke sebuah hotel di pusat kota. Ya mau ngapa lagi kalau bukan mau main kuda-kudaan sampai subuh tiba. Istrinya di rumah ritual, lalakinya malah jinah sama selingkuhannya. Tapi ya itu, namanya juga pemuja setan. Ya kelakuannya nggak jauh beda sama setan. Bahkan lebih setan dari setan. Nah, malam itu ada hal ganjil terjadi kepada Ida. Rumah terasa sepi, hening. Memang kedua anak Ida itu diungsikan ke rumah ibu dan bapaknya di desa yang berbeda. Di rumah Ida sendirian. Tapi kan di sekitaran tempat tinggal Ida itu kan banyak rumah juga. Kok aneh baru jam 8 malam, tapi hawanya terasa sepi. Seolah tak ada aktivitas manusia. Seolah Ida hanya tinggal di kampung yang tak berpenghuni.
yang padahal biasanya rame. Namun Ida tak terlalu peduli. Dalam keheningan malam itu di dalam kamar ritual yang hanya diterangi oleh lampu yang cukup suram, menambah suasana terasa mistis di dalam ruangan. Ida yang duduk bersimpuh, terus bersimpuh sambil memejamkan mata, memanggil-manggil Prabu Kalabendana. Saat itulah tercium aroma dupa bercampur dengan aroma daun pandan. Lah ini buta apa genderuwo? Akang sendiri pun bingung. Tapi katanya itu aromanya bau dominan daun pandan. Nah, ketika mencium aroma daun pandan bercampur aroma dupa, sadarlah Ida, itu pertanda awal kemunculan Prabu Kalabendana sesembahannya. Selepas muncul aroma daun pandan bercampur aroma dupa, muncul hembusan angin dan terdengar begitu riuh di luar rumahnya Ida. Angin seolah berhembus begitu kencang datang tiba-tiba, disertai suara riuh manusia yang jelas bukan orang-orang atau tetangga di sekitar tempat Ida. Suara-suaranya begitu lemah, namun seperti yang merupakan suara dari kerumunan orang. Tak sampai di situ, hembusan angin kok bisa masuk ke dalam kamar tertutup yang menjadi tempat ritualnya. Sampai-sampai gordeng tuh di dalam kamar dan kelambu ranjang itu berkibar-kibar terkena hembusan angin. Tak cukup sampai di situ. Ketika angin berhembus dan riuh di luar rumah Ida, seperti akan datang badai, malah muncul suara gelegar tawa yang begitu kencang, hampir membuat rumah Ida bergetar. Ida merasakan dari dalam tempat ritual. Ada rasa takut dalam hati Ida. Gelegar tawa disertai riuh angin, diiringi aroma daun pandan. Begitu dramatis tanda kemunculan Prabu Kalabendana. Nah, ketika itu suara riuh tawa yang menggelegar perlahan mulai pelan. Lalu selepas suara tawa pelan dan hampir hilang, malah terdengar suara ribut, ketukan-ketukan di pintu depan rumah Ida. Ketukan pintu yang bertalu-talu. Setiap suara ketukan seperti mengetuk jiwanya Ida sampai bergetar. Merinding seketika tubuh Ida. Ngagibig kalau kata orang Sunda. Suara ketukan disertai suara berwibawa yang memanggil nama Ida dari luar rumah si Ida. Ida, Ida, Ida. Diiringi suara ketukan pintu. Ida muncul dorongan kuat dalam batinnya untuk bergegas membuka pintu depan menyambut tamu agung yang berkunjung malam itu. Maka dengan tubuh sedikit gemetar disertai rasa takut dalam hati, Ida pun berdiri berjalan mendekat pintu kamar. Gagang pintu dia tarik, dia buka. Berjalan pelan menuju ruang tamu. Pintu masih diketuk dari luar. Dan ketika Ida beberapa langkah dari pintu depan, suara ketukan berhenti, menyisakan suara merdu lelaki yang memanggil nama Ida. Lantas Ida dengan tangan agak gemetar memegang gagang pintu depan. Dia tarik ke dalam. Saat itulah Ida pun menganga terpana melihat sosok lelaki tampan, gagah, dengan tubuh yang atletis, berdiri di depan Ida mengulum senyum. Senyum yang begitu memikat, sorot matanya memabukkan, membuat Ida tak bisa berkata-kata.
seolah Ida dihadapkan dengan seorang bidadara yang turun dari swarga loka. Lelaki itu dengan paras dan rupa yang begitu menawan tersenyum ke arah Ida, lantas berjalan mendekat lalu memegang kedua pipi Ida sambil tersenyum. Merangkul Ida, Ida dikecup begitu mesra oleh lelaki yang lantas mendorong Ida masuk ke dalam ruang tamu yang pintu seketika tertutup begitu saja. Lalu Ida seperti yang terhipnotis dalam batinnya berkata dan muncul satu nama, Prabu Kalabendana. Tangan Ida pun digandeng, dituntun Kalabendana menuju ke kamar tempat ritual, kamar yang selama ini digunakan oleh Harun dan Ida memuja dirinya. Kamar tempat Kalabendana merasuk menguasai tubuh Harun. Namun malam itu Kalabendana langsung mewujudkan diri di depan pemujanya. Ida dituntun, digandeng masuk ke dalam kamar ritual yang terbuka dan tertutup dengan sendiri. Sesampainya di dalam, di kamar yang begitu suram, Ida pelan dituntun ke ranjang berkelambu. Yang selanjutnya, Ida ditidurkan, satu persatu kancing kebaya yang dikenakan dibuka oleh sosok Kalabendana. Dan selanjutnya, Ida harus memuaskan Kalabendana, sosok raja jin yang dia puja. Disitulah Ida merasakan kenikmatan tiada tara. Betul-betul hebat. Sampai Ida tak pernah ingin lepas dari tubuh Kalabendana yang menindih dirinya. Seolah ingin terus dalam pelukan Kalabendana. Setiap sentuhan kulitnya membuat bulu kuduk Ida meremang kenikmatan. Sedangkan di kamar hotel di tengah kota, si Harun lagi asik pula berzina dengan sosok Nunung, si janda muda. Hubungan terlarang terus berlanjut sampai esok paginya. Ketika Ida terbangun, dia tertidur di atas ranjang kelambu yang lengket dengan cairan kental berbau sedikit busuk tercium di hidung Ida. Namun anehnya, bau busuk itu bukannya membuat Ida mual, tapi justru membuat Ida bergairah. Sedangkan Harun pun di tempat lain baru keluar dari kamar hotel mengantarkan Nunung ke rukonya dan langsung pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah melihat Ida yang tersenyum berseri-seri, Harun pun bertanya apa yang terjadi semalam kepada Ida. Nah, Ida pun cerita apa yang terjadi semalam saat ritual. Kalau lelaki normal, oh pasti cemburu dong. Apalagi ini sama setan. Tapi di sini rasa cemburu tak ada dalam hati Harun, malah rasa bangga di dalam jiwa Harun meluap. Bangga karena Ida sudah bisa memuaskan pujaan mereka. Keluarga ini betul-betul jadi keluarga gila, tak waras. Dan hal itu terus berlanjut. Kalabendana setiap kali ritual di Kamis Wage selalu mewujudkan diri, menagih dipuaskan oleh Ida. Bahkan yang awalnya hanya tiap malam Kamis Wage saja, Kalabendana acap kali sering pula datang dalam mimpinya Ida. Mimpi yang terasa nyata melakukan hubungan perjinahan yang ketika terbangun Ida selalu basah lengket oleh berbau busuk lendir dari sosok Raja Jin Gunung Pataka. Lalu menginjak di tahun kedua, awal tahun kedua, pasca 3 bulan berturut-turut Ida ritual sendiri. Nah, Harun dan Ida dipanggil kembali oleh Aki Ganda.
yang katanya ada wangsit baru untuk mereka berdua. Ida dan Harun pun ketika mendapat pesan dari Aki Ganda, mereka berdua bertanya-tanya, wangsit apa lagi ya? Kenapa sih harus lewat Aki Ganda? Kenapa nggak langsung aja ngomong ke Ida ya Kang? Tanya Ida. Ya Akang juga nggak tahu. Ya sudahlah, kita temui saja Aki Ganda. Mungkin hal itu begitu penting sampai nggak langsung datang ke kita. Ya sudah Kang, hari ini juga kita berangkat temui Aki Ganda. Berangkatlah nih pasangan suami istri yang udah kayak setan datang ke rumah Aki Ganda. Ketika bertemu Aki Ganda menyampaikan pesan dari Kala Bendana yang isinya mengatakan kalau Harun mulai detik itu sudah tak diperbolehkan lagi menyentuh tubuh Ida. Ini edan nih. Ini si Harun udah nggak boleh nyentuh tubuhnya Ida. Harun yang walaupun merasa biasa-biasa saja mendengar perintah itu, namun tak urung dia penasaran pula. Loh, kenapa Ki? Kenapa saya selaku suaminya Ida sudah nggak boleh lagi nyentuh tubuh Ida Ki? Harun, menurut wangsit yang Aki terima semalam, Prabu Kala Bendana berkata, kalau Ida, istrimu ini, betul-betul bisa memuaskan dirinya. Dan dia tak ingin kalau Ida yang sudah diklaim sebagai pasangannya, itu nanti disentuh oleh lelaki lain, walaupun itu oleh suaminya sendiri sekaligus pemuja dirinya. Apa kau paham Harun? Oh gitu. Jadi istilah kata si Prabu Kala Bendana cemburu Ki kalau saya nyentuh Ida. Ya seperti itulah. Karena yang namanya bangsa jin, nafsunya itu kan 100 kali lipat daripada kita manusia. Rasa cintanya, rasa cemburunya pun sama. Kalau kamu langgar, akibatnya bisa bahaya Harun. Waduh. Ya dah Ki, saya mah ngikut aja apa keinginan Prabu Kala Bendana. Gimana dak? Ida yang ditanya seperti itu malah tersenyum. Yang ternyata menurut pengakuan Ida, semenjak 3 bulan lalu memulai ritual sendiri, Kala Bendana mewujudkan di depan Ida. Ida mengatakan kalau dia sudah hilang hasrat sama sekali kepada Harun suaminya. Jadi mau disentuh ataupun enggak, Ida sudah tak peduli karena Ida lebih terpuaskan oleh sosok kehadiran Kala Bendana, baik mewujudkan diri waktu ritual ataupun ketika datang dalam mimpi tidur malamnya. Harun pun agak terperanjat kaget. Sisi manusianya sebagai seorang suami agak terusik. Namun Harun sadar, lah, wong selama ini dia kan nyari kepuasan di luar juga. Nah disitulah nih, di saat itulah momen itu dijadikan alasan oleh Harun. Nah, mumpung ada Aki Ganda, biar ada yang menyaksikan. Loh, maksud Akang apa? Tanya Ida. Da, tadi kan Ida sudah dengar sendiri dan Ida sudah setuju. Kalau mulai saat ini, Akang udah nggak boleh nyentuh Ida. Ida kan tahu Akang ini laki-laki normal, manusia biasa, punya hasrat, punya nafsu juga. Dikarenakan udah nggak boleh nyentuh Ida, Akang minta izin dah. Minta izin buat nyari kepuasan di luar. Oh, maksud Akang teh Akang mau selingkuh? Ya, bisa dibilang seperti itu. Akang juga kan butuh penyaluran dah. Gak mungkin pakai sabun di kamar mandi doang. Ya sudah Kang, terserah saja. Bebas sama Ida mah. Yang penting ingat, semua harta milik Akang dan Ida. Tak ada orang ketiga. Ucap si Ida. Harun pun tersenyum senang, sedangkan Aki Ganda hanya gedeg-gedeg melihat kelakuan mereka. Ya sudah. Itu urusan kalian saja. Aki hanya menyampaikan wangsit dari Prabu Kala Bendana. Sekarang kalian pulang. Iya Ki, saya pulang. Oh iya Ki, oleh-oleh sudah ada di dapur Ki. Tadi disimpan sama Ida jalan belakang. Si nenek kemana?
Biasa, si Nini mah lagi nengokin cucunya. Ya udah, cepat kalian pulang. Hari sudah mau malam, ucap Aki Ganda. Ida dan Harun pun pamitan, langsung pulang ke rumah mereka. Nah, semenjak kejadian itu, Harun lebih merasa bebas melampiaskan nafsunya. Ida pun tak mempermasalahkan. Lawong dia udah hilang rasa, sudah merasa nyaman dengan sosok Kalabendana, Raja Jin yang sudah bisa memuaskan dirinya. Bahkan Harun, saking bebasnya, saking diberi kebebasan keleluasaan oleh Ida, tak jarang si Harun ini bawa perempuan selingkuhannya selain dari Nunung ke rumah tempat tinggal dia dengan Ida. Bahkan gilanya lagi nih, terserahlah kalian mau percaya apa enggak, ini akan cuman cerita ya. Si Harun ketika bawa selingkuhannya ke rumah, itu pas gituan sampai disaksikan, ditonton sama Ida. Apa enggak gila nih mereka? Ini nih, kalau udah nyembah setan, kelakuannya bisa lebih setan lagi daripada setan. Nih mbahnya setan aja malu loh lihat kelakuan mereka. Harun sampai meminta izin untuk menikahi si Nunung, janda yang bisa memuaskan dirinya. Ida izinin, dikawinin sama Ida. Cuman ya kawin siri bawah tangan. Dan dalam satu rumah, walau gak setiap hari, Harun tinggal bersama dua orang perempuan. Satu perempuan yang jadi pemuas nafsu setan, dan satu janda yang sudah jadi istri keduanya dia, menjadi pemuas Harun yang selalu ditonton oleh Ida. Hal itu terus berlanjut sampai tak terasa sudah 7 tahun lamanya dari ritual pesugihan pertama di Gunung Pataka. Berjinah sudah jadi kebiasaan Harun setiap hari. Tak jarang dalam sebulan Harun ini bisa gonta-ganti beberapa perempuan. Perempuan-perempuan nakal yang haus akan uang. Kenikmatan hanya bonus buat mereka, jadi pelampiasan Harun selama ini. Dan di 7 tahun pesugihan mereka, harta, uang, dunia, semua sudah terasa hambar buat Ida dan Harun. Mereka sudah bosan menikmati kemewahan. Uang, emas udah gak ada harga di depan mata mereka berdua. Istilah kasar, mereka mandi pun dengan uang. Sampai akhirnya satu ketika nih, di akhir tahun ke-7 menjalani pesugihan dengan Prabu Kalabendana, Harun satu ketika tertidur selepas pulang dari rumah salah satu selingkuhannya yang baru keluar SMA. Setibanya di rumah dengan tubuh yang begitu lelah, Harun pun langsung tertidur lelap di sebuah kamar. Yang tentunya ketika Harun masuk ke kamar, tiduran di atas ranjang, samar Harun mendengar suara lenguhan Ida, istrinya dari kamar ritual. Yang Harun tahu Ida pastinya sedang ditunggangi oleh sosok Prabu Kalabendana. Harun tak peduli. Lenguhan Ida jadi pengantar tidur buat Harun. Harun tertidur lelap. Nah, dalam tidurnya ini, Harun, dia bermimpi sedang berada di sebuah hutan belantara. Hutan yang tak asing bagi Harun. Ketika menatap ke sekitar hutan yang begitu gelap, saking rapatnya pepohonan, dalam batin Harun, ini kan Gunung Pataka, pikir Harun. Iya, ini Gunung Pataka. Harun yakin kalau lokasi dia saat itu berada di hutan Gunung Pataka.
Tanah yang diinjak telanjang kaki terasa begitu nyata. Seolah Harun memang berada di Gunung Pataka, bukan tertidur di dalam kamarnya. Semua terasa nyata. Hembusan angin, suara binatang hutan, tonggeret dan sejenisnya terdengar begitu nyata di telinga Harun. Nah, di situ Harun kebingungan. Mau apa? Mau kemana? Lalu di tengah bingungnya Harun mendengar suara aliran air. Yang ketika mendengar suara aliran air ini, ada bisikan di telinga Harun untuk terus berjalan menuju ke sumber suara aliran air. Harun pun hanya mengikuti insting dan suara bisikan tadi. Dia pun terus berjalan tak tentu arah, menerobos semak belukar, menerobos rimbunnya pepohonan, menerobos rotan-rotan yang menjalar, menuju ke sumber suara aliran air yang terdengar semakin lama, semakin jelas. Harun cukup lama berjalan melewati medan yang begitu terjal. Sampai akhirnya tibalah Harun di pinggiran sungai berbatu. Yang ketika Harun tersadar, sungai itu berada tepat di lembah Gunung Pataka. Yang berarti itu sungai Cijolang. Sungai dengan aliran airnya yang waktu itu begitu jernih. Dengan batu-batu besar berserakan sepanjang sungai. Begitu memanjakan mata siapapun yang menyaksikan. Agak takjub Harun melihat pemandangan sungai Cijolang saat itu. Sampai tiba-tiba Harun mendengar suara ramai, suara riuh perempuan. Seperti yang sedang bersenda gurau, bercanda tawa. Dari arah hulu sungai. Didorong rasa penasaran, Harun pun memutuskan berjalan pelan menuju ke hulu, ingin tahu perempuan mana begitu banyak seperti sedang main di sungai Cijolang. Harun pun terus berjalan. Yang tanpa Harun sadari, dia itu berjalan menuju ke arah Batu Masigit dan Batu Ranto. Ke arah Lewi Ranto, tempat yang katanya dianggap keramat, disebut gerbang gaib menuju kerajaan Onom Gunung Pataka. Jarak terlihat seperti yang dekat, tapi ketika Harun berjalan menuju ke arah sana, kok nggak nyampe-nyampe. Seolah jarak itu menjauh, berlipat-lipat menjadi semakin jauh. Namun Harun tak putus asa. Walau dalam mimpinya tubuhnya sudah penuh keringat, dia terus berjalan menuju ke sumber kerumunan perempuan. Sampai akhirnya tibalah Harun di pusat sumber suara perempuan-perempuan saat itu. Mengintip dari balik batu besar, Harun menyaksikan puluhan perempuan cantik sedang mandi tak berbusana, saling bercanda bermain air. Takjub Harun dibuatnya saat itu. Harun begitu asik memperhatikan para perempuan yang tak berbusana waktu itu. Sampai tak sengaja pandangan Harun tertuju kepada seorang lelaki gagah dan begitu tampan berwibawa, sedang dikerumuni 5 orang perempuan cantik. Semua perempuan itu berambut hitam panjang. Harun terpana. Itu bukannya Prabu Kalabendana, pikir Harun. Harun pun kaget, tak menyangka dia malah bermimpi sedang mengintip Prabu Kalabendana sesembahannya mandi dengan para wanita pemuas nafsunya. Namun pandangan Harun tertuju ke tangan kanan Prabu Kalabendana yang sedang merangkul seorang perempuan cantik yang berambut hitam bergelombang, yang sedang tersenyum manja gelendotan ke tubuh tak berbusana Kalabendana. Yang ketika Harun perhatikan, perempuan itu tak lain adalah
Ida, sosok istrinya. Harun tercekat kaget. Ida? Aneh. Ida yang di alam manusia dengan Ida yang dalam rangkulan Kalabendana agak cukup berbeda. Lebih langsing, lebih putih, lebih bercahaya, lebih centil daripada Ida yang ada di kamar ritual. Ketika Harun terus mengintip ke arah Ida, seolah Prabu Kalabendana mengetahui kehadiran Harun. Dia pun berbalik menatap ke arah Harun, dan ketika beradu pandang, mata dari Kalabendana melotot tajam seperti yang penuh amarah. Saat itulah Harun bergidik ngeri. Langsung saja saat itu pula ada energi tak kasat mata menerpa tubuh Harun, membuat Harun terpental menabrak sebuah batu. Harun teriak kesakitan, langsung terbangun dari mimpi tidurnya. Ketika membuka mata, Harun dengan napas yang tersengal-sengal, dengan keringat mengucur deras, dengan punggung yang terasa sakit. Benturan itu nyata terbawa ke alam manusia. Dia mengurut-urut punggungnya. Aduh, itu tadi bukan mimpi ternyata. Aduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba mimpi kayak gitu? Pikir si Harun. Udah 7 tahun loh, 7 tahun pesugihan, baru waktu itu Harun mimpi agak aneh. Yang lebih parahnya lagi, selepas bermimpi tadi malam, Harun, hati dan pikirannya gelisah, seolah mimpi semalam tadi menjadi pertanda sebuah isyarat akan datangnya suatu peristiwa besar menimpa kehidupan Harun dan Ida. Sedangkan Ida cuek-cuek saja. Harun awalnya tak terlalu memperdulikan, tak terlalu memikirkan. Namun makin lama, Harun makin merasa terusik. Akhirnya dia pun sekitar 5 hari pasca mimpi datang menemui Aki Ganda. Harun pun bergegas menuju ke rumah Aki Ganda menceritakan perihal mimpinya 5 hari yang lalu. Setibanya di rumah Aki Ganda, Harun datang dengan wajah yang penuh kebingungan. Aki Ganda pun heran. Loh, Jang Harun, kok tumben datang ke sini bawa wajah yang penuh kebingungan seperti itu? Seolah ada sesuatu yang jadi beban pikiran Jang Harun. Iya Ki, Harun sengaja datang menemui Aki. Ada sesuatu yang ingin Harun ceritakan, ingin Harun tanyakan Ki. Loh, ada apa Jang? Masuk saja ke dalam. Harun pun masuk ke dalam rumah Aki Ganda. Begini Ki, ada sesuatu yang jadi beban pikiran Harun selama ini Ki. Sudah 5 hari yang lalu Harun bermimpi Ki. Mimpi apa Jang? Begini Ki, saya mimpi berada di daerah hutan Gunung Pataka. Lalu ada bisikan menyuruh saya menuju ke sumber suara aliran air. Ternyata itu Ki, itu sungai Cijolang yang ada di lembah Gunung Pataka. Nah disitulah Ki, saya melihat di antara 2 batu yang begitu besar, yang katanya batu ranto, batu masigit. Di situ Ki, saya melihat puluhan perempuan cantik sedang mandi tak berbusana. Oh, di situ. Itu memang pemandiannya Kaputren, kerajaan Onom Prabu Kalabendana. Oh gitu Ki. Tapi ada yang aneh Ki. Aneh kenapa? Di situ Ki, saya melihat Ida dengan penampilan yang begitu berbeda, dirangkul oleh Prabu Kalabendana. Mereka berdua begitu mesra Ki. Namun entah kenapa Ki, ketika saya bertatapan dengan Prabu Kalabendana, Prabu Kalabendana seperti yang murka sampai saya terpental menumbuk batu. Sampai sekarang nih pinggang sakit loh Ki. Saya jadi khawatir Ki.
Karena batin saya mengatakan akan terjadi sesuatu perkara besar menimpa keluarga saya, Ki. Nah, Aki Ganda ketika mendengar perihal mimpinya Harun, dia langsung terdiam sampai menunduk, tak bergerak, tak bersuara. Tentunya Harun melihat itu kebingungan pula. Loh, Aki kenapa, Ki? Cukup lama Aki Ganda hanya terdiam, tak menjawab apa-apa. Lalu Aki Ganda mengangkat kepala. Tak disangka, sungguh tak disangka. Loh, maksud Aki apa, Ki? Jangan bikin saya penasaran, Ki. Jang Harun, terus terang saja, hal ini yang Aki khawatirkan 5 tahun lalu. Ketika datang wangsit terakhir yang meminta agar Ida tak boleh disentuh lagi oleh Jang Harun. Loh, terus hubungannya apa sama mimpi saya itu, Ki? Jang Harun, Prabu Kalabendana sudah betul-betul jatuh cinta kepada Ida, istrimu itu. Dan mimpi kamu itu jadi pertanda, Harun. Pertanda? Pertanda apa, Ki? Jangan bikin saya penasaran gini, Ki. Bagaimana ya? Aki jadi bingung. Loh, gak usah bingung, Ki. Ada apa sebenarnya, Ki? Jang Harun, terus terang saja, ini semua di luar kendali Aki, di luar pengetahuan Aki, di luar kemampuan Aki pula. Jang Harun, mimpimu itu menjadi pertanda kalau tak lama lagi Prabu Kalabendana akan mengambil Ida, istrimu. Loh, diambil? Maksud Aki, diambil bagaimana, Ki? Jang Harun, Ida, istrimu yang sudah diklaim oleh Prabu Kalabendana, akan diambil sebagai salah satu selirnya. Dan di dunia berarti hanya satu. Ida, istrimu itu akan mati. Mendengar Ida akan mati, Harun walau sudah tak ada hasrat kepada Ida, tetapi sebagai seorang suami, ya Harun tak terima. Loh, kok bisa gitu, Ki? Kan gak ada di dalam perjanjian, Ki. Jang Harun, Aki sudah bilang, ini di luar kendali Aki, di luar kemampuan dan pengetahuan Aki. Itu mutlak keinginan Prabu Kalabendana. Jang Harun harus ingat, Aki hanya sebagai perantara, sebagai penghubung Jang Harun, Neng Ida, dan Prabu Kalabendana. Aki ini cuma calo, bukan juru kunci. Di situ pucat pasi wajahnya Harun. Bingung dia kalau Ida mati diambil oleh Prabu Kalabendana. Tak rela hati Harun. Ingat akan nasib anak-anaknya kalau ibunya mati tiba-tiba. Aduh, apa nggak ada cara lain, Ki? Apa nggak bisa ditukar perempuan lain seperti selingkuhan saya, Ki? Gak bisa, Jang Harun. Hanya Ida lah yang sudah dipilih oleh Prabu Kalabendana. Terus terang, Jang Harun, untuk masalah ini Aki tak bisa membantu apa-apa. Aduh, bagaimana, Ki? Tolong saya, Ki. Kasihan si Ida, Ki. Begini saja, Ki, biarkan Ida hidup, ambillah saya sebagai gantinya, Ki. Kamu kira Prabu Kalabendana jeruk makan jeruk? Ya enggak lah. Gak bisa, Harun. Aduh, lantas bagaimana, Ki? Tolong, Ki. Tolong saya, Ki. Saya harus bagaimana? Aki Ganda tak urung merasa iba juga melihat Harun yang seperti itu. Ada rasa bersalah pula dalam hati Aki Ganda. Karena dia memang tak tahu ujung-ujungnya si Ida bakal diambil oleh Kalabendana, yang berarti mati. Di sini kan
Akang tegasin sekali lagi, Aki Ganda ini cuman calo, cuman penghubung, bukan juru kunci. Jadi nggak tahu apa-apa. Dan Akang pun sampai saat ini belum tahu Gunung Pataka ini ada juru kuncinya atau tidak gitu loh. Tapi yang jelas Aki Ganda ini Akang tegaskan bukan juru kunci. Lantas bagaimana Ki? Tolong saya Ki. Sebentar, ucap Aki Ganda. Aki Ganda berdiri lantas menuju ke dalam kamarnya. Tak lama keluar, Aki Ganda menyulut sebatang rokok. Aki Ganda menyulut sebatang rokok. Lalu sebutir kemenyan dia letakkan di atas bara rokok. Ketika asap kemenyan mengepul bercampur dengan asap rokok, saat itulah Aki Ganda langsung mulai membaca sebuah mantra. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai ti is tanpa bisi, mundek nyatru kasih itu, mundek ngala kasih eta, anaking palias teuing. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai ti is tanpa bisi, mundek nyatru kasih itu, mundek ngala kasih eta, anaking palias teuing. Selepas itu, Aki Ganda pun langsung menjejakkan kaki ke atas lantai rumahnya sebanyak 3 kali. Dan seketika Harun merasa ada getaran di dinding rumah Aki Ganda. Tadi itu apa Ki? Itu tadi adalah mantra Panyinglar agar pembicaraan kita tidak dikuping oleh bangsa mereka. Pahamlah Harun? Itu seperti segel kedap suara di anime sebelah, di anime Naruto ya. Nah, lalu Aki Ganda berkata kepada Harun, "Jang Harun, terus terang saja, masalah ini di luar kendali Aki. Aki tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Aki sarankan, temuilah, carilah orang yang bisa memutus perjanjianmu dengan Raja Jin Gunung Pataka, si Prabu Kalabendana. Carilah siapapun, mau dukun, mau ustadz, mau kiai. Karena hanya dengan cara itulah nyawa Ida istrimu bisa diselamatkan. Aki tak bisa membantu. Aki hanya bisa memberi saran seperti itu saja. Dan mulai sekarang, hentikan semua bentuk ritual dan pemujaan kepada Prabu Kalabendana." Tapi Ki, saya harus kemana Ki? Terserah, carilah sendiri. Kalau Aki tak salah, ada salah satu sahabatmu yang bisa menjadi jembatan kamu bertemu dengan orang yang mampu menyelamatkan Ida istrimu. Kaget si Harun mendengar ucapan Aki Ganda. Siapa? Siapa sahabat yang dimaksud Aki Ganda? Harun, ingat pesan Aki. Jauhi bentuk ritual pemujaan mulai saat ini. Namun yang perlu kamu sadari Harun, ketika kamu sudah berniat ingin lepas dari perjanjian dari Gunung Pataka, maka kamu harus ikhlas, harus bisa menerima ketika semua harta bendamu nanti raib dan hilang. Dengan begitu saja, kau akan kembali seperti dulu. Tak apa Ki, bagi saya tak apa. Daripada Ida harus mati gegara ritual yang saya jalani Ki. Saya rela kehilangan harta daripada kehilangan Ida istri saya Ki. Aki Ganda hanya menganggukkan kepala. Lantas menyuruh Harun untuk pulang. Namun sebelum itu Aki Ganda menyerahkan sesuatu kepada Harun berupa keris kecil berwarna hitam. Dengan kerisnya ada bolong di bagian tengah. Keris combong atau biasa disebut keris jimatan pamengkang jagat. Peganglah ini Harun sebagai benda untuk menjaga dirimu dari gangguan mereka walau sifatnya sementara. Baik Ki, baik. Pulanglah, lekas pulang. Kau ceritakan masalah itu kepada Ida istrimu. Baik Ki, saya paham. Selepas itu
Harun pun pamitan pulang dari rumah Aki Ganda. Langsung naik ke mobil yang dia bawa. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah tempat tinggal dia dengan Ida, Harun melamun, pikiran tak fokus, bertanya-tanya dalam kepalanya, siapa sosok sahabat yang dikatakan Aki Ganda yang bisa membantu menjembatani dirinya melepaskan Ida dari jerat kematian Raja Jin Kala Bendana Gunung Pataka.